Ya, Rahma, sampai saat ini penyidik KPK masih memeriksa sejumlah orang hasil operasi tangkap tangan di gedung DPRD DKI Jakarta pada hari Kamis kemarin. Salah satu diantaranya adalah Muhammad Sanusi, yakni Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta yang merupakan fraksi Partai Gerindra. Artinya ini sudah lebih dari 12 jam Sanusi diperiksa. Nanti kita lihat apakah langsung ditetapkan sebagai tersangka atau masih statusnya sebagai terperiksa. Dan tadi baru saja Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Puyono, juga mendatangi gedung KPK untuk memastikan apakah kadernya ini benar-benar diciduk oleh KPK. Namun Arief ini tidak diperbolehkan masuk karena penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap Sanusi. Dan ia menegaskan bahwa Partai Gerindra akan memberikan saksi tegas, yakni pemecatan jika Muhammad Sanusi benar-benar terlibat dalam kasus korupsi ini. Dan dia juga memastikan bahwa Partai Gerindra tidak akan memberikan bantuan hukum. Berikut pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Tidak ada bantuan hukum, ya. Dan saya meminta KPK jangan tanggung-tanggung, ya. Artinya harus mengungkap kasus ini setuntas-tuntasnya. Kalau ada kader Gerindra yang lain atau petinggi Partai Gerindra yang terlibat dalam kasus ini, saya minta ditangkap segera, ya. Rahma dan Tommy, rencananya sore ini KPK akan menggelar konferensi pers untuk memberikan rilis terbaru, yakni data pasti kasus yang dijerat oleh Muhammad Sanusi ini. Namun sampai saat ini KPK masih belum memberikan rilis. Kami masih menunggu ada berapa orang pasti yang diciduk dalam operasi tangkap tangan di gedung DPRD DKI Jakarta kemarin, dan ini apakah benar-benar terlibat dalam kasus suap. Karena informasi yang kami himpun sampai saat ini, Sanusi diduga terlibat dalam kasus suap dari pihak pengembang untuk memuluskan perancangan peraturan daerah terkait reklamasi Tanjung Jakarta, Teluk Jakarta, di mana memang reklamasi Teluk Jakarta ini masih dalam pembahasan antara Gubernur DKI Jakarta, yakni Basuki Cahayapurnama, dengan DPRD. Dan sementara nantinya pihak KPK juga masih akan melakukan hasil penggeledahan yang siang ini dilakukan di gedung DPRD. Rahma. Dede, lalu bagaimana dengan operasi tangkap tangan satunya yang terkait dengan dugaan suap di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta? Apakah dua pejabatnya saat ini masih diperiksa? Ya, Tommy, tadi kami baru saja mendapatkan informasi bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, yakni Sudung Situmorang, dan juga asisten pidana khusus, yakni Tomo Sitepu, ini sudah selesai diperiksa. Namun kedua pejabat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini tidak keluar pintu biasanya, sehingga media tidak mengetahui saat keduanya ini keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Namun penyidik KPK juga masih terus mendalami dan mengembangkan kasus yang melibatkan Kejati DKI Jakarta ini dengan menunggu temuan terbaru, yakni dari penggeledahan di gedung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan juga gedung atau di kantor PTBA. Dan nantinya dua temuan tersebut juga akan menjadi alat bukti terbaru untuk apakah Kejati DKI Jakarta ini terlibat dalam dugaan suap yang diberikan oleh PTBA ini. Karena tadi KPK sudah merilis bahwa sejauh ini sudah menetapkan 3 tersangka. 2 diantaranya adalah petinggi dari perusahaan BUMN PTBA, dan 1 diantaranya adalah kurir yang memberikan suap untuk memutuskan atau mengakhiri kasus korupsi yang saat ini memang masih ditangani oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan KPK juga sudah mengamankan uang sebesar $148 Amerika sebagai alat bukti untuk diserahkan suap tersebut. Rahma dan Tommy. Dede Rohali dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Ya, dalam 1 hari KPK berhasil menggelar 2 operasi tangkap tangan. 2 OTT sekaligus ya. Dengan kasus yang berbeda. Betul, ini sepertinya menunjukkan bahwa KPK ingin bilang kalau masih punya gigi begitu menepis anggapan negatif, persepsi orang-orang yang mungkin sebagian masih ragu dengan kinerja pimpinan KPK yang baru ya, Tom ya.